Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, pertama saya karena masih dalam suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin ya. Walaupun kita terakhir ketemu itu sebelum Lebaran ya kalau tidak salah. Baik, coba kita lihat dulu ya, kita sapa dulu rekan-rekan kita yang sudah hadir di hari ini, ada 48-an orang. Kita coba lihat di hari pertama setelah libur Lebaran ini. Yang pertama ada Ari Rizaldo Abdi, kemudian Leo, ada Diki Ardiansah, Zidan, kemudian Sri Wulan, Angela Tri, kemudian Muhammad, siapa nih? Bentar ya. Saya lebarkan dulu nih. Nah, Muhammad Imam Mulyana, kemudian Rizky Stefani, Rizka Valentino, Rioka, maaf kok Rizka sih. Rioka Valentino, kemudian M. Asfi, Kuilang, Rehan ya. Anissa Maulidasari, Arif Maulana, Dwi Priambudi, kemudian Muhammad Taufik, Wahyu Triyoga, Misbahul Anam ini yang biasa menyapa saya ini, kemudian Ahmad Ridho, Salahuddin Ayubi, Iqbal, Muhammad Fahruni, Mulfi, Freja Firdaus, kemudian Widya, kemudian Muhammad Rasid Rida, kemudian tadi Muhammad Apreja ya, kemudian Rasid Rida, kemudian Raka Iswara, Wenta, Nadia, kemudian Muhammad Nurhadi, Syafi'i, Meliana, Muhammad Rizki ya, Rimba Hidayat, kemudian Rizki Hidayatullah, Dimas, kemudian Ahmad Rehan, Muhammad Syihab, Rici, kemudian Muhammad Nur Ikhwani, Eksal Tia, kemudian Muhammad Praditya, Adinda, kemudian Siti Zakia, Adril, Muhammad Nabil, Ririn, Fitriadi, Witri, kemudian Bambang, dan Ahmad Isro. Ya, mudah-mudahan sudah tersapa semuanya dari sekian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Syawal juga untuk yang sekarang masih menunaikan ibadah puasa Syawal ya. Masih ada 6 hari yang harus tempuh ya. Kalau yang mau melaksanakan puasa sunnah ini. Baik, ini adalah pertemuan ke-11, artinya tinggal berapa pertemuan lagi ya. Kalau ada 16 kali pertemuan, berarti ada 5 kali pertemuan lagi. Dan efektifnya berarti setelah ini ada 4 kali pertemuan lagi. Dan ditambah lagi nanti 1 pertemuan untuk ujian akhir semester ya. Baik, kita akan coba lihat dulu materi kita hari ini. Saya coba share screen dulu. Sebentar ya. Sebentar. Share screen. Ini. Nah, ini ya. Kita di pertemuan terakhir itu sudah masuk ke sensor dan aktuator ya. Tapi sebelum masuk dan mencoba ke sensor dan aktuatornya, saya mau masuk ke sini dulu karena ini ada hubungannya dengan masukan selain dari apa yang ada di Master Micro Arduino modulnya kemarin ya. Jadi analog input itu bisa jadi nanti berasal dari sensor, entah itu sensor ultrasonik, entah itu sensor yang lain ya. Nah, ada lagi LCD yang ada di sini juga akan kita coba bahas hari ini dan termasuk juga buzzer ya.
Tapi bukan buzzer yang 60 miliar 90 miliar itu ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan buzzer yang kaitannya dengan politik. Ini buzzer murni yang merupakan indikator berupa suara nantinya, kan kita coba mudah-mudahan nanti terdengar ya di sini. Saya tidak melakukan live streaming di YouTube pada hari ini karena memang koneksi internetnya kemarin itu agak-agak kurang lancar. Jadi daripada nanti yang menonton di streaming itu bermasalah, jadi saya rekam saja dulu sementara ini di Zoom meetingnya. Jadi nanti saya akan unggah berikutnya ya. Baik, kita lihat. Nah, ini tadi sudah diucapkan ya, mudah-mudahan ini semuanya masih sehat dan sudah bisa kembali, kalau yang mudik bisa kembali lagi ke ke rumahnya, ke tempat asalnya, karena ini sudah tanggal berapa nih? Tanggal 18 ya. Artinya sudah larangan mudiknya berakhir kemarin. Baik, kita sudah mempelajari apa saja di pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu ya. Kita coba ingat-ingat kembali, karena saya pun sekali lagi kalau tidak diingatkan itu akan mungkin sedikit lupa apa yang sudah diajarkan. Dan kita sudah mencoba mempelajari apa itu mikrokontroller di awal-awal pertemuan kita. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk bisa sebuah mikrokontroller itu diprogram ya. Kemudian kita juga sudah, karena kita punya modul Master Micro Arduino yang merupakan aset dari lab, itu kita sudah kenalkan, walaupun sementara ini enggak saat ini ya, itu belum bisa dicoba langsung oleh rekan-rekan sekalian di kampus, karena mungkin proses perizinan dari LLDikti atau Kopertis ataupun pemerintah itu masih belum bisa diajukan untuk bisa kita praktikum di kampus ya secara langsung atau secara offline. Nah, kemudian kita juga sudah membahas kaitannya dengan proses atau sistem input output yang ada di modul ini, di Arduino-nya dan atau di mikrokontrollernya. Kemudian kita juga sudah mencoba membuat program bagaimana menyalakan LED atau LED yang ada di modul Arduino-nya ataupun yang ada di Master Micro Arduino-nya, dan juga kaitannya dengan display 7 segmennya. Kemudian kaitan masih dengan 7 segmen, kita sudah coba melakukan proses scanning sehingga tampilan yang ada di display 7 segmen itu seolah-olah menyala ke semua displaynya atau ke semua digitnya. Walaupun pada kenyataannya itu dilakukan secara bergantian ya, atau prosesnya scanning. Mohon maaf. Kemudian kita juga sudah melakukan proses blink scanning ya. Jadi proses scanning digabungkan dengan proses mengedip-ngedipkan display 7 segmennya. Gunanya untuk apa? Mungkin ada yang pernah melihat tampilan di kalkulator yang model yang lama ya, atau di display waktu sholat yang ada di masjid atau musola, itu biasanya ada yang modelnya blink scanning. Artinya pada saat mungkin sudah akan masuk waktu sholat atau mungkin sudah masuk waktu iqomat, misalnya kan dia akan berkedap di display 7 segmennya. Nah, itu yang kita sudah pelajari. Kemudian kaitannya dengan push button atau tombol ini juga sudah kita bahas secara detail ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana LCD itu berfungsi. Tapi LCD yang kita pelajari ada LCD yang sederhana yang 16x2 karakter, 2 baris ya, dengan koneksi I2C atau I2C itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana sebuah tombol itu difungsikan menjadi beberapa fungsi ya. Jadi satu tombol bisa jadi 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Bisa banyak, tergantung nanti yang kita inginkan satu tombol itu bisa berfungsi berapa banyak ya. Dan itu biasanya ada di TV-TV yang sekarang ya, atau mungkin ada di speaker Bluetooth yang ada sekarang, itu kan dia bisa berfungsi lebih dari satu fungsi di satu tombol itu.
Artinya kalau kita pencet sekali dia jadi next atau before track ya. Tapi kalau kita pencet lama dia bisa jadi volume. Atau kita pencet nanti sekian detik lagi itu akan mematikan speakernya misalkan ya. Kalau itu difungsikan juga sebagai tombol power. Nah, di pertemuan yang ke-10 yang sebelum Lebaran kita sudah ini tanggal 22 Ramadan ya. Mungkin 1 pekan atau 1 minggu sebelum Lebaran itu. Kita sudah mencoba membahas dasar sensor dan aktuator. Walaupun kita belum coba praktekkan, mudah-mudahan nanti kita coba praktekkan bagaimana memprogram, membaca sensor dan juga menjalankan aktuator ya, dalam hal ini motor DC. Nah, kita akan coba lihat materi kita hari ini tadi sudah tertulis di background belakang saya, itu ada analog input, kemudian LCD dan buzzer. Itu yang menjadi penekanan kita. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, nanti kita akan coba tambahkan kaitannya dengan bagaimana memprogram LCD dan membuat tulisannya berkedip ataupun berjalan dari kiri ke kanan. Ya. Tapi kalau tidak sempat, kita akan berikan di pertemuan berikutnya saja ya. Baik, ini mungkin pertanyaan bagi kita ya, ataupun bagi saya juga. Apa itu input analog bagi sebuah microcontroller yang kita pakai sekarang adalah ATmega 328 dan itu ada atau terpasang di Arduino Uno yang ada di modul kita yang kita punya ya. Kalau misalkan ada yang punya modul Arduino Uno di rumahnya itu nanti juga bisa dicoba ya. Hanya saja nanti kita perlu menambahkan satu device atau satu part lagi ya, itu berupa si potentiometer. Nah, masukan bagi sebuah mikrokontroler itu sebenarnya ada dua ya. Jadi pada umumnya si mikrokontroler itu bisa menerima dua buah jenis masukan, yaitu jenis masukan yang berupa digital input atau masukan berupa sinyal digital, kemudian yang juga analog. Nah, yang digital itu kan kemarin kita sudah pernah coba menggunakan tombol atau push button, dan itu masukannya berupa digit atau berupa logika 0 dan 1, atau kalau di bahasa lain kan bisa high ataupun low gitu ya anunya masukannya. Itu berupa digital. Jadi digital itu hanya ada dua atau masukannya berupa biner gitu ya. Nah, sedangkan si analog ini itu masukannya bisa berupa angkanya tidak dibatasi ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Jadi masukannya itu tidak terbatas, hanya ada 2, 0 dan 1 saja. Karena itu di pengertian yang di slide ini itu disampaikan bahwa Arduino itu yang pada umumnya ya, itu bisa menerima sinyal masukan berupa analog ataupun digital. Begitu pula dia bisa juga mengeluarkan atau memberikan output berupa analog signal atau sinyal analog dan juga digital signal. Nah, kalau si analog itu bisa berupa apa saja ya angkanya ya, tidak terbatas tadi. Kalau di situ tulisannya tidak terbatas, hanya dua nilai, high atau low atau 1 dan 0 gitu. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi sumbernya sudah saya tulis di situ. Nanti kalau penasaran bisa ditelusuri sumber yang menyebutkan bahwa si Arduino itu bisa menerima masukan dan juga mengeluarkan output ya, ataupun ada keluaran yang tadi inputnya bisa digital bisa analog, outputnya juga bisa digital bisa analog. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di digital pinnya atau port digitalnya di Arduino itu biasanya ditandai dengan tanda atau penomoran itu D0 sampai D13 ya pada umumnya ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan microcontroller yang bukan 328 yang terpasang di Arduino Uno, itu bisa jadi nanti outputnya bisa banyak, bisa lebih dari 20, bisa lebih dari 30 atau bisa lebih dari 40 gitu ya, tergantung nanti jenis microcontrollernya. Misalkan Arduino ATmega 3250 ya kalau tidak salah itu serinya, atau 2560, saya tidak ingat persis serinya. Yang saya punya itu juga itu digital portnya itu banyak sekali, lebih dari 20 kalau tidak salah ingat ya. Nah, kalau yang sekarang ini yang kita
tampilkan di slide ini atau dipraktekkan atau program di mata kuliah ini sementara adalah yang mikrokontrol di Arduino Uno yang serinya 328 dan itu digital outputnya hanya ada 14. Jadi dari D0 sampai D13. Kemudian analognya itu kalau tidak salah ada 4 atau 5 ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, kalau kita ingin mencoba sebuah masukan atau masukan yang berupa sinyal analog, maka kita bisa menggunakan yang namanya trim pot atau potensiometer. Nah, yang terpasang kebetulan di modul Master Micro Arduino kita itu adalah potensiometer yang nilainya kalau tidak salah 50 kilo ohm ya. Nah, di Arduino sendiri itu sudah menyediakan ini ya, contoh dari masukan atau input analog yang kita bisa gunakan, salah satunya potensiometer ini. Jadi kalau misalkan nanti kita menggunakan masukan yang lain itu juga bisa ya. Tapi sementara ini yang terpasang dan juga kebetulan dicontohkan oleh Arduino-nya di websitenya ini sudah saya sebutkan itu sumbernya di pojok kanan atas, itu dia menggunakan potensiometer ini. Dan yang terpasang kebetulan di Master Micro Arduino modul kita itu 50 kilo ohm ya. Apa itu 50 kilo ohm? Itu adalah satuan resistansi yang nilainya 50 kilo. Nah, jadi kata-kata kilo itu yang sekarang dipakai orang ya di pasaran sana, misalkan harganya 50K, kemudian harganya 50M misalkan, atau viewernya atau subscribernya sudah 10K misalkan ya, atau 10.000. Nah, itu asal muasalnya dari sini dulu. Jadi kami kenal nilai dengan singkatan K atau M atau yang ada di sekarang ini ya, yang ada di pasaran sekarang ini atau di luaran sekarang ini itu dari sini. Dulu kami belajar ini di sekolah kejuruan ya. Jadi nilai resistansi atau nilai resistor itu adalah dimulai dari sekian ohm. Ada yang 0,1, ada yang 0,5, ada yang 1 ohm, ada yang 5 ohm, ada yang 10 ohm dan seterusnya. Ohm ya, OHM itu singkatan dari satuan dari resistansi. Nah, mungkin kalau yang belajar fisika atau yang belajar di sekolahnya dulu ada IPA gitu ya, belajar kelistrikan misalkan, itu bisa jadi sudah pernah belajar kaitannya dengan ini. Atau yang dari SMK itu juga belajar kaitannya dengan ini. Baik, kalau dilihat secara tadi ya gambar koneksinya, ini kabel atau koneksi dari si potensiometer itu ada 3 kabel atau 3 jalur yang digunakan ya. Satu digunakan yang paling tengah nih ya. Jadi dia punya 3 kaki, yang paling tengah itu dihubungkan ke pot analog 0 di sini yang gambarnya ini, yang warna biru. Kemudian yang salah satu kaki samping kanan atau samping kirinya itu terhubung ke positif dan satunya lagi terhubung ke ground ya. Jadi saya tidak menyebut kanan kiri, bisa jadi nanti karena dibolak-balik bisa jadi kanannya ada di kiri rekan-rekan mahasiswa sekalian dan kirinya ada di sebaliknya, posisi sebaliknya. Karena itu saya sebutkan ini salah satu bisa terbalik ya, yang mana saja. Hanya saja nanti posisi maksimal atau minimalnya itu bisa jadi nanti akan terbalik kalau posisi memasangnya juga terbalik. Itu bisa tidak berbahaya, hanya saja tinggal dibalik saja atau digantikan saja posisinya ya. Nah, secara elektronik itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita menghubungkan antara mikrokontrol ini, yang kebetulan kita gunakan adalah 328 serinya, TMK 328, ke potensio ini saya katakan tadi yang posisi tengah ya, kaki atau pin tengah itu ke analog 0, kemudian yang posisi kalau di sini atas ya, yang atas ini terhubung ke 5 volt dan yang bawah terhubung ke ground. Nah, nanti bisa dibalik, ini tergantung keperluannya. Yang atas bawah tadi. Nah, kalau secara gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, hanya saja yang di sini yang tampak muncul karena yang sisi kanan dan sisi kiri dari kaki-kaki atau pin-pin dari potensiometer ini sudah secara internal atau tersolder di board Master Micro Arduino ini oleh perusahaannya atau si pembuat
atau si produsennya ini sudah disolderkan. Jadi saya hanya menghubungkan satu pin yang tengah ya. Di sini kebetulan konektornya konektor 13 ya. Saya hubungkan yang warna oranye ini. Mungkin mau saya terlihat di sini. Saya pakai spotlight. Nah ini dia terhubung ke 0 atau pin analog 0 di Arduino Uno-nya. Dan ini terhubung ke pin 13 ya kalau tidak salah. Saya tulis di tabel itu pin 13 untuk pin bagian tengah dari potensiometernya. Nah, itu. Kemudian sebagai tambahan ini mungkin tidak ada di gambar, saya hubungkan lagi pin 13 yang ada di Mister Micro bukan di Arduino Uno, itu pin digital 13-nya atau pin LED-nya ke pin atau konektor 2 ya, CN2 di Master Micro Arduino-nya. Itu nanti terhubung ke buzzer. Buzzer itu nanti akan mengeluarkan bunyi ya. Bunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, itu akan kita gunakan juga sebagai penanda atau indikator dari nyala hidupnya lampu atau LED atau LED ya. Jadi kalau misalkan LED-nya nyala nanti maka buzzernya juga akan berbunyi. Kalau LED-nya mati, maka buzzernya juga akan ikut mati. Nah, itu nanti akan kita lihat ya. Baik, sampai di sini dulu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau diinterupsi, saya sambil melihat. Siapa tahu ada yang ngechat ya. Kita lihat mana nih? Saya nyari ngechatnya di mana? Ya, sambil kita tunggu ya. Kalau ada yang belum ada yang chat atau bertanya lewat chat. Kalau ada yang mau bertanya via chat boleh ya, silakan. Mungkin ada yang sungkan menghidupkan mikrofonnya atau bahkan kameranya. Baik, kita akan lihat ya. Nah, di Arduino IDE-nya sendiri, ini saya menggunakan program Arduino IDE ya, yang versi 1.8.13. Mungkin ini yang baru, atau bisa jadi ada lagi yang lebih baru. Dan di sini sudah ada contoh program untuk kita bisa melihat hasil dari input analog tadi ya, atau kita mencoba tadi kita menggunakan potensiometer, kemudian itu kita sudah hubungkan atau koneksikan ke pin analog yang 0, itu akan kita lihat hasilnya seperti apa responnya dengan kita putar-putar potensionya tadi ya. Nah, potensiometer itu seperti yang kalau ada yang punya tape atau punya kalau yang sekarang ya. Kalau speaker sekarang itu kan sudah menggunakan volume digital. Mungkin ada yang punya radio yang lama gitu ya, atau punya VCD player yang model lama misalkan, itu kan volumenya masih diputar, ada knob bundar atau bulatnya. Jadi kalau misalkan kita putar ke kiri, maka dia akan volumenya mematikan volumenya atau mengurangi volumenya. Tapi kalau kita putar ke kanan searah jarum jam, maka dia akan membesarkan volumenya atau menambah volumenya ya. Nah, itu yang pakai knob. Tapi kalau misalkan yang sudah sekarang mobil itu ya, dia sudah menggunakan model digital ya. Jadi tidak lagi menggunakan knob putar kanan, putar kiri atau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, tapi sudah menggunakan tombol plus minus gitu untuk volumenya. Silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya sambil melihat jamnya. Ya, jam 9.27. Nah, kita teruskan ya. Di Master Micro, di Arduino IDE ini ada program yang kita bisa buka di menu file, kemudian example, kemudian 03 analog gitu ya, kemudian ada analog input. Nah, pada saat kita klik itu, maka nanti keluar kurang lebih seperti ini ya programnya ya, program untuk membaca input atau masukan analog. Coba kita lihat atau perhatikan di sini. Yang pertama ada deklarasi sensor pin ya, yang di sini pin atau yang
lupa mematikan. Saya mute. Baik. Nah, di sini ada. Halo. Hari ini mikrofon siapa yang berbunyi? Mikrofon saya sebentar. Baik, ini ada 67 orang ya. Berarti kalau biasanya 74, ini berapa tadi? 67 nih. Berarti 7 orang yang tidak hadir ya. Baik, tidak apa-apa. Presensinya tadi malam sudah saya hidupkan karena kalau takutnya di kampus saya tidak bisa menghidupkan presensi atau daftar hadir yang online itu. Baik, kita teruskan ya. Yang pertama ada deklarasi sensor pin, nama variabelnya sensor pin. Nah, ini saya katakan kalau biasanya di dalam pemrograman bahasa C itu nama atau huruf awal dari variabel itu biasanya ditulis huruf kecil. Kemudian kalau misalkan ada dua kata, dua kata ya, sensor pin itu pinnya, maka di kata yang kedua digabung gitu ya ininya, tapi diberi notasi huruf besar di sini untuk menandakan bahwa dia dua kata sebenarnya, dan itu lebih mudah dipahami ya biasanya. Dan ini jadi standar pemrograman bahasa C. Walaupun kalau misalkan ada yang mau atau ada yang suka semuanya huruf kecil atau semuanya huruf besar tidak masalah. Yang penting nanti konsisten kalau misalkan nama variabelnya huruf besar semua, pas memanggilnya atau menggunakannya juga huruf besar semua. Jangan sampai nanti bingung kok dipanggil huruf kecil tidak mau atau tidak berfungsi ya, karena deklarasinya lupa bahwa deklarasinya menggunakan huruf besar semua, atau ini ada yang salah satunya huruf besar gitu ya, yang lainnya huruf kecil. Itu harus konsisten memanggil nama variabelnya. Nah, ini kebetulan tipe datanya di setting integer ya. Tapi kalau misalkan mau di setting byte saja juga boleh. Hanya saja karena tadi sudah disebutkan bahwa input analog itu bisa apa saja ya nilainya ya. Tidak terbatas 0 dan 1, karenanya dibuat rangnya lebih lebih lebar. Jadi 0 sampai sekian ribu ya ini nilainya dari variabel integer ini. Yang agak boros ini variabelnya LED pin ini atau LED pin 13 ya, hanya satu angka saja, tapi di sininya menggunakan tipe data integer. Sebenarnya kalau misalkan mau yang lebih hemat, tipe datanya diganti tipe data byte di sini ya. Tapi karena ini bawaan programnya dari Arduino IDE-nya, jadi kita pakai saja. Jadi saya sampaikan apa adanya. Karena nanti kalau saya ubah dulu, pada saat ada yang mencoba sendiri di rumah, nanti kok beda Pak di di slide Bapak menggunakan byte tipe datanya, tapi yang ada di Arduino IDE-nya dia menggunakan integer. Nah, kita pakai apa adanya dulu ya. Nah, kemudian sensor value-nya di sini juga kita setting nilainya 0 tapi datanya integer, karena tadi nanti akan berubah-ubah ya nilainya ya. Dari 0 sampai sekian, kita tidak tahu persis nanti berapa nilainya, bisa 1000, bisa 500, bisa 900 atau berapa ya. Baik, ada yang bertanya? Tidak ya. Baik ya, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada yang bertanya mau diketik di chat boleh ya. Kemudian di baris berikutnya kita mendeklarasikan di sini atau kita membuat satu prosedur ya, namanya void setup di sini. Jadi void setup ini prosedur yang dijalankan sekali pada saat program ini di running atau dijalankan. Jadi kalau program-program atau baris program yang tertulis di dalam atau yang berada di dalam begin end dari void setup ini akan dijalankan sekali. Nah, di sini dideklarasikan bahwa pin mode dari LED pin atau LED pin tadi yang pin 13 ini itu di setting sebagai output. Nah, ini yang tidak boleh salah ya. Pin mode ini tidak boleh salah karena ini kode program bawaan dari Arduino-nya, jadi tidak boleh salah mengetiknya. Kalau misalkan diketik pinnya huruf besar, M-nya ini huruf kecil, maka setting untuk LED pin menjadi atau sebagai output ini tidak akan berfungsi ya. Nah, di sini dituliskan declare the LED pin as an output ya. Ini sudah ditulis di sini. Baik, kita teruskan ya. Nah, ini dia baris program yang berikutnya.
yang merupakan tadi bawaan dari si Arduino IDE-nya ya. Jadi kalau misalkan kita running program ini di Arduino Uno tanpa kita menambahkan tadi si potensiometer juga tidak ada gunanya. Atau kita menambahkan potensiometer di Arduino Uno-nya atau di Arduino yang lain ya. Tapi kita tidak menjalankan program ini juga tidak ada gunanya. Kecuali kita bikin sendiri ini ya, coding programnya yang mirip seperti ini. Tidak harus seperti ini ya, tapi juga membaca nilai analog. Misalkan nanti sensor pinnya kita ganti ke analog 1 atau analog yang lain. Nah, di void loop ini sekali lagi adalah isinya nanti program yang dijalankan terus-menerus. Kalau tadi di void setup, di prosedur void setup tadi, itu akan dijalankan sekali saja. Jadi setelah di running, kita run gitu ya program ini, dan dia jalan di microcontrollernya, maka dia akan dijalankan sekali. Tapi kalau si void loop, karena namanya loop ya, loop itu terus-menerus atau berputar gitu, maka dia akan dijalankan secara kontinu selama mikrokontrolernya diberikan power atau diberikan daya ya, entah itu dapat dari USB dari laptop atau komputer atau digunakan baterai ataupun adaptor gitu. Nah, yang pertama adalah kita akan mencoba membaca nilai dari si potensiometer tadi, maka yang digunakan adalah baris program analog read. Kalau kemarin kan kita menggunakan digital read ya. Nah, sekarang menggunakan analog read. Nah, analog read itu melewat mana yang dibaca adalah dari sensor pin. Ingat tadi sensor pinnya adalah di A0 ya jalurnya ya. Jadi di deklarasi sebelumnya tadi sensor pin itu sudah diberi nilai atau notasi A0. Nah, kemudian di baris program ini kita akan membaca nilainya secara analog dari pin A0. Dan pin A0 itu kita sudah beri nama pinnya sensor pin. Kalau misalkan nanti kita menggunakan lebih dari satu, maka sensor pinnya kita bisa beri tambahan notasi angka, misalkan sensor pin 0, sensor pin 1, sensor pin 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga menampung hasil pembacaan ini, karena kalau misalkan kita baca saja tanpa kita tampung, itu dia akan istilahnya apa ya, keleleran sana kemari gitu, nggak jelas ini mau dilihat atau ditampung di mana, atau kalau misalkan ya statusnya itu akan disimpan di mana gitu ya, maka kita perlu menyimpannya atau menampungnya. Kalau bahasa programnya itu menampung ya, variabel untuk menampung nilai dari sensor pin tadi ya yang dibaca sinyal analognya. Nah, kita tadi setting sensor pinnya ini bernilai 0 ya di awal ya. Nah, terlepas nanti setelah kita baca nilainya berapa kita tidak tahu, tapi di awal kita beri nilai 0 dulu. Itu untuk inisialisasi di awal bahwa nilainya itu tidak disetting 1, 2, 3 dan berapa gitu, tapi disetting 0 dulu. Nah, variabel sensor value ini akan menampung hasil dari pembacaan secara analog dari sensor pin yang dari 0 tadi. Ya, kemudian kita akan menyalakan atau mematikan dari si LED ya, yang kebetulan tadi terpasang di pin 13 itu. Kita akan nyalakan dan delay sesuai dengan nilai yang ada di sensor tadi itu ya, di sensor value tadi. Jadi sensor value ini akan membaca tadi ya nilai dari si potensiometernya, entah nilainya 0, entah nilainya 1, 2, 3, seterusnya sampai sekian nantinya. Dan itu akan dijadikan nilai delay. Nah, jadi kalau misalkan kita nyalakan si LED-nya kita nyalakan dengan perintah ini digital write ya. LED pin tadi pin 13 ini. Pin 13 ya. Kemudian kita beri data high atau kita nyalakan. Kemudian kita delay sesuai dengan nilai yang terbaca oleh di sensor pin A0 tadi ya, dan ditampung di sensor value tadi. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan nanti terbacanya 10 ya nanti delaynya 10 milisecond. Tapi kalau terbacanya misalkan 1000 ya berarti di delaynya 1000 milisecond untuk nyalanya ya. Kemudian untuk mematikan ya pada posisi mati pun kita akan mendelaynya selama tadi nilai dari sensor yang terbaca. Sensor value-nya tadi ya.
Jadi kalau misalkan terbangnya tadi 10 ya, maka mematikannya juga 10 milisecond. Tapi kalau misalkan terbangnya 1000, maka mematikannya juga selama 1000 milisecond atau selama 1 detik ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah dinyalakan dan di delay selama nilai yang terbaca oleh tadi potensiometernya ya, nilai potensiometernya terbaca di sensor value-nya, kemudian dimatikan dan di delay selama nilai yang terbaca, kemudian dia akan baca lagi, read lagi. Kalau read-nya berapa, dia akan hidupkan, matikan, dan delay selama nilai yang terbaca. Kurang lebih itu terus yang diulang-ulangi ya, sampai nanti nilai powernya sampai nanti powernya dimatikan, bukan nilai powernya dimatikan. Nah ini kita lihat ya tampilannya. Yang saya tunjuk ini adalah LED-nya yang terpasang di Arduino Uno. Belum saya hubungkan ke LED yang terpasang di sini ya. Dipasang di master micro Arduino-nya ada LED 1 atau LED 1 sampai LED 8. Tapi saya hubungkan atau kita hubungkan di sini LED pin 13 digital 13 ya di Arduino Uno ini ke ke konektor yang ada di konektor 3 tadi ya. Konektor 2 kalau tidak salah ya. Yang ada di buzzer di master micro Arduino modulnya. Jadi saya hubungkan ke situ atau kita hubungkan ke sana nanti biar pada saat dia lampunya nyala nanti si itunya juga berbunyi ya. Ntar saya besarkan dulu volumenya. Kita coba play ya. Nah ini dia. Itu nilainya kita belum bisa lihat, nanti kan kita buat program untuk melihat nilainya. Nah mudah-mudahan terdengar ya bunyinya ya. Bunyi bip-bipnya. Nah ini kalau saya putar ke kiri. Terdengar ya? Benar. Coba kita ulang. Nah ini awalnya lambat karena posisinya paling kanan. Setelah knob potensiometernya diputar ke kiri, dia akan semakin cepat ya delaynya. Bunyinya juga semakin cepat. Nah kurang lebih seperti itu bunyinya. Nah kalau dihabiskan, dia akan cepat sekali bip-bipnya. Mohon maaf saya mute dulu rekan yang mungkin lupa mematikan mikrofonnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, hasilnya. Atau sekali lagi coba, kalau penasaran. Nah ini di awal, setelah diprogram ya, atau di running hasil programnya kurang lebih seperti ini. Nah ini saya putar, itu tangan saya yang di pojok kanan bawah memutar ke kiri. Delaynya semakin cepat. Ini hanya mungkin 15 detik ini adanya rekamannya. Karena di handphone itu kan ada auto record videonya hanya 15 detik cukup gitu. Nanti ada yang panjang kayaknya nih. Ntar ya kita teruskan. Nah, kok masih play lagi? Ya udah, nggak apa-apa. Iya, udah cuma cepat. Jadi ini mirip sensor parkir mundur ya. Kalau di mobil itu di setting, kalau dia semakin dekat dengan objek yang menghalangi di bagian belakang, maka dia akan bunyi semakin cepat. Dan kalau misalkan dia sudah mendekati dari nilai maksimal yang sebelum nabrak gitu, maka dia akan bunyinya solid nih, gitu. Tidak lagi ada jeda atau delay di antara mati hidupnya. Oh ya, tadi ini hasil. Nah, mungkin ada yang penasaran nih ya, sambil tadi dipahami, berapa kira-kira nilai yang terbaca atau dibaca oleh mikrokontrol dari potensiometer yang tadi saya putar-putar gitu ya, dari kiri ke kanan atau nanti kanan ke kiri, yang kebetulan tadi kita pasangkan ke port analog 0 ya, atau A0 di sini. Ya, kira-kira gitu ya pertanyaannya. Nah, kemudian mungkin ada yang tahu kira-kira bagaimana cara melihat atau mengetahui nilai yang terbaca oleh mikrokontrol dari kita memutar ke kanan atau ke kiri dari potensiometernya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kira-kira bagaimana caranya? Anam? Fitriadi?
Nadia atau Menta atau siapa? Exaltia atau siapa ya lagi ya? Rio, Air, masih mengantuk ya, baik, tidak apa. Ya, Cara, Pak. ya, gimana? Ada yang kira-kira bisa nebak nggak anunya? Caranya pakai apa? Bagaimana nih? Sambil kuliah sambil dengar musik bisa ya? Mungkin yang terdengar musiknya karena tadi dominan volumenya nyaring ya. Ya, tapi tidak apa-apa, mungkin musiknya lebih apa namanya, lebih diprioritaskan daripada suara saya di kuliah ini ya, kira-kira ya, seperti itu. Baik, tidak apa-apa. Tidak ada batasan bahwa sambil kuliah tidak boleh mendengar musik ya, atau sambil berheadset musik juga tidak apa-apa. Baik. Caranya adalah mungkin kalau ada yang menjawab tapi tidak, ini ada yang menjawab. Belum tahu Pak. Oh ya, tidak apa-apa Meliana. Tadi kan pertanyaannya bagaimana melihat nilainya ya. Sebenarnya caranya sederhana ya. Jadi kalau ada yang mungkin menjawab menggunakan LCD karena kita punya LCD di situ, kita punya display 7 segment juga yang terpasang di situ. Kita punya display dot metric juga. Maka kalau ada yang menjawab salah satu di antaranya itu kita bisa gunakan LCD, kita bisa gunakan display 7 segment, atau kita bisa gunakan display dot metricnya ya. Karena kita belum belajar display dot metricnya, kita bisa gunakan display 7 segment atau LCD. Nah, karena kita membahas LCD di hari ini juga, atau di sebelum-sebelumnya, kita juga akan menggunakan LCD ya. Karena yang lebih mudah memprogram LCD daripada memprogram si display 7 segment, apalagi dot metric ya. Nah, karenanya kita gunakan LCD saja untuk kita bisa langsung menampilkan berapa nilai yang terbaca oleh mikrokontroler melalui port analog 0 tadi ya. Nah, kita akan coba lihat dulu dan ulangi sedikit ya apa itu LCD. Karena kita akan gunakan, saya harus memantau ini. Waktu kita tinggal 45 menitan nih. Jadi kita mulainya jam 9:02 kalau tidak salah. Baik, kita lihat dulu ya sambil kita nanti lihat bagaimana cara memprogramnya. Ini saya turunkan dulu. Baik, LCD kemarin sudah kita lihat ya, dia nanti bisa kita program untuk menampilkan baik itu tulisan yang tidak berupa masukan dari sensor misalkan ya, atau tadi dari potensiometer atau dari jalur analog. Tulisan biasa kita tampilkan bisa. Tapi kalau misalkan kita ingin menampilkan nanti juga hasil pembacaan sensor atau pembacaan port analog, maka kita bisa tampilkan di sini ya. Yang kita gunakan adalah yang model 2x16 karakter ya. Nah, kalau misalkan kita sudah lakukan kemarin ya yang memprogram LCD ini menggunakan modul I2C, maka kita akan manfaatkan tanpa modul tambahan ya. Jadi modul yang ada di Master Micro Arduino ini itu juga sudah ada, hanya saja memang pin yang digunakan lebih banyak ya. Kalau kemarin kita hanya menggunakan 4 pin dan pin I2C itu ada apa ya kemarin ya? 4 pin itu selain ground dan ini ya, selain ground dan positif 5 volt, itu ada dua pin lagi. Pin datanya dan pin clocknya yang kemarin itu. Nah, kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 2 pin lebih banyak ya. Nah, biasanya kalau si pin I2C juga tidak menggunakan pin digital, tapi ini menggunakan 6 pin digital ditambah nanti 2 pin untuk power ya. Jadi totalnya ada 8 pin yang digunakan, tapi saya sini lupa menampilkan bahwa ada pin ground dan pin positif 5 volt untuk kita bisa menyalakan atau memprogram LCD 16x2 ini ya. Jadi di sini tertulis hanya ada 6 pin untuk datanya ya. RS, kemudian ini ada pin clock kalau tidak salah, kemudian ini D4, D5, D6, dan D7.
Ya, ini masing-masing terhubung ke pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti di programnya pun akan kita setting kurang lebih seperti itu. Nah, ini koneksinya tadi. Dan ini programnya, kita lihat ya. Jadi kalau kemarin kan kita menggunakan sQRC, maka kita menggunakan header wire kalau tidak salah di sini. Ada tambahan lagi sQRC modulnya juga di situ. Nah, sekarang karena kita tidak menggunakan modul itu, modul tambahan ya, maka kita menggunakan apa yang ada di sini. Dan kita setting, ini ada header LCD-nya atau liquid crystal, dan variabelnya LCD di sini. Pin yang digunakan pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di point setup sekali lagi ini adalah program yang dijalankan sekali ya pada saat program itu di running. Dan di sini isinya hanya ada ini LCD, kemudian LCD tadi nama variabel ini ya, LCD yang menggunakan header liquid crystal tadi. LCD kemudian dot begin ini 16.2, kemudian LCD set cursornya 0, 0. Ini di kolom ke 0 di baris atas ya, baris ke 0 baris atas, kemudian kita cetak tulisan Steamic Banjar Baru, kemudian kita setting lagi di kolom ke 0 di baris ke bawah, baris 1 nih ya. Kemudian kita cetak teknik informatika. Karena hanya ada 16 karakter yang bisa ditampilkan di satu baris, maka kita harus hitung betul-betul ini berapa karakter yang ditampilkan. Misalkan teknik informatika itu 3, 4, spasinya ini 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pas. Jadi satu baris ruang bawah itu nanti pas untuk menampilkan tulisan tag, kemudian titik informatika. Di void loop-nya tidak kita isi apa-apa, jadi tidak ada program yang di running atau di looping. Jadi hanya ada tadi tampilan sekali untuk tulisan Steamic Banjar Baru, teknik informatika. Itu ya. Tapi karena dia dijalankan sekali dan tetap ada di memori si LCD-nya, maka dia akan terus nanti tampil pada saat kita running ya. Nah, ini dia. Jadi ini program tadi menampilkan tulisan di kedua baris LCD 16x2-nya yang ada di Master Micro Arduino, dan sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini setelah dijalankan ya, kemudian ini program. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilan. Tadi teknik tulisan Steamic Banjar Baru dan teknik informatika. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi itu nanti yang akan kita gunakan dasarnya menampilkan hasil pembacaan dari sensor, bukan sensor, out analog 0 ya. Karena kita belum menggunakan sensor. Nah, ini tadi pertanyaan sebelumnya kan seperti itu ya. Nah, caranya adalah kita akan coba gabungkan program membaca nilai potensiometer yang tadi, yang di awal yang sudah bawaan dari si Arduino IDE-nya dengan ini LCD-nya ya. LCD-nya. Jadi LCD, program LCD tadi yang tadi menggunakan header liquid crystal yang tadi di pinnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita gabungkan ini yang untuk sensor pin tadi ya. Di sensor pinnya 0, kemudian LED pinnya 13, sensor value-nya kita setting 0. Dan di sini kita gabungkan ini pin mode untuk LED-nya tadi di pin 13 tadi ya, yang ada di Arduino Uno-nya. Kemudian ini kita start untuk LCD-nya. Kemudian LCD-nya gitu kita set menulisnya dari 0 baris atas ya. Kita lihat ada kelanjutannya. Nah di void loop ini yang akan kita tampilkan terus-menerus ya, dan kita update terus ininya nilainya. Yang pertama di barisnya kita akan membaca secara analog dari sensor pin 0 tadi ya. Dan ditampung di sensor value, di variabel sensor value. Kemudian ini LCD beginnya kita mulai lagi karena dia akan dijalankan terus-menerus. Ini di baris pertamanya kita set tulisannya nilai potensio ya. Terusnya nilai potensiometer, tapi karena tidak cukup karakter yang bisa ditampilkan, saya singkat nilai potensio. Terusnya nilai potensiometer. Nah, di pasaran itu sebenarnya kalau kita beli potensiometer itu kita hanya menyebutnya potensio saja. Jadi, mesti orang karenanya potensio nilainya berapa? 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, atau 1 mega misalkan gitu ya, 1 mega pun, dan seterusnya.
Nah, kemudian di baris kedua kita nanti akan tampilkan nilai dari variabel sensor value. Kalau di atasnya kan kita menggunakan tanda kutip ya, kutip 2 ini di depan dan di belakangnya nilai potensial, maka dan yang tulisan atau karakter yang ada di dalam tanda kutip itu yang akan ditampilkan. Tapi karena kita akan menampilkan nilai apa adanya dari si variabel sensor value, maka kita tidak membuatnya atau berada di dalam dua tanda kutip tadi ya, depan dan belakang. Jadi kita langsung saja sensor value-nya kita masukkan sini, nanti kita cetak ya di baris kedua tadi, itu di baris bawah ya, dari LCD-nya. Nah, kita tetap menampilkan pula di LED ya, di pin 13 tadi yang ada di Arduino Uno-nya, dan juga sebenarnya di buzzernya. Tapi karena buzzer itu tidak memerlukan pot lain untuk dia bisa dinyalakan dan hidupkan, kita gunakan saja di pin 13 tadi untuk menyalakan dan menghidupkan buzzernya, maka kita tidak perlu membuat program atau baris program tambahan di sini ya. Jadi cukup ini saja tadi untuk LED, ini nyala dan hidup dan nilainya sesuai dengan nilai sensornya ya. Kita akan lihat hasilnya di sini. Ya, coba kita jalankan dulu. Nah, ini ya. Ini belum ada, sebentar saya geser. Ini belum ada programnya. Ini sambil saya klik programnya di laptop. Nah, ini saya mengklik untuk running. Nah, ini mau program dia. Nah, sekarang tulisan nilai potensialnya muncul di LCD ya. Di baris pertama nilai potensial dan di baris kedua nilai sensingnya atau nilai pembacaannya. Kita lihat di situ, kalau tadi di paling kanan posisinya nilainya 900-an ya. Jadi kalau kita geser terus atau kita putar terus ke arah kiri atau berlawanan jarum jam, maka nilainya akan semakin berkurang. Dan itu artinya nilai delay dari si LED yang berkedap-kedip itu juga akan semakin cepat ya. Makanya bunyinya juga jedanya semakin cepat. Nah, ini. Nah, ini. Ini saya zoom. Nilainya 105 itu. LED-nya berkedap-kedip di situ ya, di pojok kanan atas. Dan bunyi bip dari si buzzernya juga menyesuaikan dengan bunyi dari si bukan bunyi, nyala dari si LED-nya. Mungkin ini suaranya tidak sinkron ya dengan gambarnya. Jadi kalau sebenarnya yang terjadi itu kalau di tidak sinkron, mohon maaf ya, antara gambar dan video dengan suaranya. Nanti kalau mungkin kan saya unggah ulang biar bisa dilihat lebih detail. Nah, itu dia. Ini kebetulan sinkron lagi. Nah, ini bergeser lagi suara dengan videonya. Nah, ini ya, jadi semakin cepat nih. Ini masih sinkron suara dengan bunyinya ya. Jadi kalau dia nyala bunyi, kalau dia mati si buzzer akan, ini saya putar ke kanan, delaynya semakin besar, maka bunyinya juga jedanya semakin lama ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami tadi si nilai dari potensiometernya itu kurang lebih demikian ya. Kalau tidak salah nilainya maksimal 1000 berapa gitu. Kemudian minimalnya ada, dia tidak persis sama dengan 0, mungkin 20 atau berapa tadi ya. Tidak bisa dinolkan. Nah, kalau potensial yang bagus harusnya bisa menolkan itu nilainya. Tapi mungkin ada kualitas masing-masing potensial itu tidak sama. Kalau yang ini kebetulan nilai minimal yang dia bisa tampilkan itu tidak sampai dengan 0. Tapi lebih besar dari 0. Nah, itu ya. Kurang lebih tadi gabungan antara proses membaca nilai potensiometer dan juga menampilkannya di LCD ya. Baik, bentar. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya kira ini sudah menjelang akhir ya. Sebenarnya ada materinya lagi nih. Ya, ada yang mau bertanya?
Ya, ada, Pak. Baik, Anam. Nah, di slide ini sebenarnya ada tambahan lagi ya materinya nih, tapi di setelah ini nih. Nah, ini dia nih. Tapi karena waktunya yang terbatas, saya kira saya cukupkan dulu saja. Sambil mungkin ada yang bertanya nih, saya stop dulu slide-nya. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 4 menit ya. Kan tadi kita mulainya dari jam 92 menit. Baik, saya masih menunggu ya. Absen, Pak. Ya, presentasinya sudah saya hidupkan, Anam. Silakan dicek di websitenya ya. Ya, Pak. Ada lagi? Ini ada mahasiswa Korea yang masuk di kita ya. Makanya mahasiswa Korea nih. Ada juga nih bintang, saya tidak tahu nih. Apa nih? Pirates of Caribbean atau apa ini ya? Saya tidak hafal karakter ini ya. Mungkin karakter game ya. Pak, untuk absen gimana? Sudah saya hidupkan, Wenta ya? Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Firmansyah? Baik. Ya, untungnya memang tidak ada kewajiban ya di perkuliahan online ini untuk menghidupkan apa namanya kamera ataupun mikrofon. Jadi kalau dilihat dari presentasinya mungkin tidak banyak yang menghidupkan atau mayoritas atau hampir semuanya itu mematikan apa namanya videonya. Tapi itu juga untuk tujuan menghemat ini ya kuota. Kalau yang kebetulan mungkin berlangganan internet bulanan bisa jadi itu tidak masalah. Tapi kalau yang menggunakan kuota di handphone itu sangat bermasalah. Ya, silakan. Ya, Firmansyah. Mungkin lebih kencang suara ininya ya, suara. Oh iya, ada pertanyaan ntar ya. Iya, nilai UTS-nya kan saya umumkan. Jadi gini, tekniknya gini, karena untuk memeriksa semuanya itu kan perlu waktu ya, terutama memberi komentar dan lain-lain. Nanti nilainya saya coba umumkan secepatnya, biar hasilnya bisa dilihat atau bisa diketahui ya. Mohon maaf sampai hari ini saya belum bisa mengumumkan itu karena memang ada kegiatan lain yang sehingga pemeriksanya itu belum selesai di pertanyaan yang terakhir itu, yang flowchart terakhir. Jadi saya sudah selesaikan 3 pertanyaan itu, yang pertanyaan terakhir itu belum saya lihat. Kalau misalkan nanti ya kita samakan saja nilainya yang pertanyaan ketiga dengan pertanyaan keempat itu. Karena sebenarnya sama. Jadi kalau yang mengerjakan di pertanyaan ketiganya itu sudah mungkin benar, kira-kira ya menurut saya di pertanyaan keempatnya juga bakal benar menjawab ininya ya, flowchartnya. Tapi memang mayoritas kalau saya lihat sekilas itu ya, membuat flowchartnya itu banyak yang mungkin belum terlalu paham, bukan tidak paham, tapi belum terlalu paham. Bisa jadi pada saat mendapatkan mata kuliah itu di di materinya juga belum terlalu banyak memberikan contoh-contoh. Ini kalau programnya seperti ini, flowchartnya seperti ini, atau pemahaman dalam membuat flowchartnya juga masih belum terlalu maksimal ya. Baik, kurang 1 menit lagi dari jam 10:02. Saya cukupkan dulu saja ya, mudah-mudahan nanti kita segera bisa mendapatkan informasi mengenai nilai hasil UTS-nya. Kemudian kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan kondisi sehat walafiat, dipanjangkan umur ya. Baik, dan saya mohon maaf karena kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di pertemuan kali ini, mungkin kata-kata yang salah, atau mungkin suara saya yang terserak-serak ini karena mungkin saya tidak bisa minum hari ini, masih posisi melaksanakan puasa Syawal tambahan itu ya. Jadi saya tidak membawa air minum pada pagi hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk yang hadir dan bergabung pada kesempatan hari ini.
Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya saja, tidak hanya untuk yang merayakan ya. Jadi tidak untuk semuanya saja. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tahun depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.